Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan channel 8 Edukasi atau 8 Education ya. Jadi di sini saya mau memberitahukan bahwa ada kabar terbaru dan kabar gembira bagi peserta P3K Guru, yaitu mengenai ketentuan baru atau hal baru mengenai P3K Guru ya. Makanya tonton sampai dengan selesai, jangan sampai di skip. Takutnya nanti gagal paham dan kalian masih bingung gitu ya. Jadi di sini merujuk mengenai keputusan ya, merujuk Peraturan Menteri Pan-RB nomor 28 tahun 2021 tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2021, khususnya mengenai ketentuan pelamar THK 2 dan guru non-ASN yang terdaftar di Dapodik untuk mengikuti seleksi kompetisi 1 dan memperhatikan banyaknya pertanyaan terkait kesempatan bagi pelamar untuk dapat mendaftar di sekolah lain yang masih tersedia kebutuhannya. Jika kebutuhan atau formasi P3K ya tidak tersedia di sekolah tempat pelamar mengajar, telah diadakan rapat Panselnas tanggal 13 Juli 2021 guna membahas pertanyaan-pertanyaan tersebut ya. Karena banyak pertanyaan dari kalian mengenai formasi, makanya diadakan rapat oleh Panselnas ya, yaitu tanggal 13 Juli 2021. Selanjutnya rapat Panselnas yang dihadiri oleh beberapa unsur, diantaranya Kementerian Pan-RB, Kemendikbudristek, BKN, BPKP, dan tim KIE Panselnas menyepakati untuk menjelaskan pasal 29 ayat 2 Peraturan Menteri Pan-RB nomor 28 tahun 2021 sebagai berikut. Jadi ini keputusan dan kesimpulannya dari rapat tanggal 13 Juli ya sobat ya. Untuk yang pertama, pelamar untuk seleksi kompetisi 1 hanya diikuti oleh pelamar dengan kriteria THK 2 dan guru non-ASN yang terdaftar di Dapodik. Tuh ya sudah jelas ya. Bahwasanya untuk nomor 1 pelamar untuk seleksi kompetisi 1 hanya diikuti oleh pelamar dari THK 2 dan guru non-ASN yang terdaftar di Dapodik. Kemudian untuk yang kedua, kesimpulan yang kedua, dalam hal kebutuhan P3K tersedia di sekolah tempat pelamar mengajar saat ini, pelamar sebagaimana angka 1 wajib mendaftar di sekolah tersebut selama sertifikat pendidik dan atau kualifikasi pendidik sesuai. Jadi semuanya di tempat kalian tuh berada di sekolah induk ya. Kalian tuh kebetulan di sekolah kalian tuh ada formasi, kalian tuh wajib melamar di situ ya, tetapi harus sesuai dengan sertifikat pendidik atau kualifikasi pendidikan itu sesuai di situ ya sobat ya. Kemudian untuk kualifikasi pendidikan itu juga sudah bisa kalian lihat di video saya sebelumnya, yaitu tentang linearitas, kalian bisa mendaftar di mana aja gitu ya. Kemudian untuk yang nomor 3, jabatan yang sudah dilamar oleh pelamar sebagaimana dimaksud dalam angka 2 tidak dapat dilamar oleh pelamar yang berasal dari sekolah lain. Nah, semuanya kalian itu punya sekolah induk di situ, jadi dari sekolah lain itu nggak bisa mendaftar di tempat kalian induk itu ya sobat ya. Kemudian yang nomor 4, dalam hal kebutuhan P3K tidak tersedia di sekolah tempat pelamar mengajar, pelamar dapat mendaftar di sekolah lain yang masih tersedia kebutuhannya. Nah, ini nomor 4 ini, kalau kebetulan kalian seumpamanya honor di SD A ya, kemudian di SD A itu tidak ada formasi kalian di situ, kalian bisa mendaftar di SD lain tetapi yang masih ada kebutuhannya ya. Jadi bisa mendaftar di sekolah lain tetapi sekolah lain itu masih ada sisa kuotanya. Jadi kalian bisa mendaftar di sekolah lain nih pada intinya ya. Kemudian nomor 5, dalam hal kebutuhan P3K sebagaimana dimaksud pada angka 2, tersedia lebih dari satu dan terdapat sisa kebutuhan yang sudah tidak dapat didaftar oleh dari pelamar yang berasal dari sekolah tersebut, pelamar dari sekolah lain sebagaimana dimaksud pada angka 4 dapat mendaftar pada kebutuhan P3K tersebut selama sertifikat pendidik atau kualifikasi pendidikan sesuai. Nah, ini yang dijelaskan nomor 4 tadi ya. Bahwasanya bisa mendaftar di sekolah lain apabila sekolah lain itu masih ada kebutuhannya atau masih ada kuotanya. Tetapi di sini kualifikasinya juga harus sesuai ya, jadi harus linear. Kemudian nomor 6, ini yang paling penting ya, nomor 6. Pelamar sebagaimana dimaksud pada angka 5 selanjutnya dibagi menjadi 2 kelompok ya. Jadi dibagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama, kelompok pertama yang berisi pelamar yang mengajar di sekolah tersebut.
Kemudian kelompok kedua yaitu yang berisi pelamar yang berasal dari sekolah lain. Ini sumpamanya nih. Sumpamanya di sekolah A itu ada 4 kuota. Kemudian yang honor di sekolah A itu ada 2. Nah, yang honor di sekolah A itu atau yang berasal dari sekolah induk 2 orang itu, dia itu tergolong ke kelompok pertama, yaitu kelompok yang berasal atau yang mengajar di sekolah tersebut. Kemudian sisa kuota kan ada 2. Nah, 2 itu nanti diisi oleh pelamar berasal dari sekolah lain. Jadi 2 dari sekolah induk dan 2 itu pendaftar dari sekolah lain. Kemudian nomor 7, pelamar sebagaimana dimaksud pada angka 6 selanjutnya berkompetisi pada kelompok masing-masing. Nah, jadi yang nomor 6 tadi kan ada 2 kelompok ya, dari kelompok pertama dan kelompok 2. Jadi mereka itu berkompetisi sesuai dengan kelompoknya masing-masing gitu. Jadi yang kelompok pertama itu berkompetisi dengan guru induk, jadi teman satu induk di situ. Kemudian yang kelompok kedua itu bersaing dengan yang dari luar sekolah induk gitu ya. Jadi nggak bisa bersaing barengan antara kelompok 1 dan kelompok 2 itu nggak bisa gitu ya. Kemudian nomor 8, pelamar pada kelompok kedua berkompetisi untuk mengisi kebutuhan P3K sebanyak sisa kebutuhan sebagai dimaksud pada angka 5. Jadi di sini jelas ya, pelamar pada kelompok kedua ini yang dari sekolah lain ya, berkompetisi untuk mengisi kebutuhan P3K sebanyak sisa kebutuhan sebagai dimaksud ya. Jadi ini mengisi sisa kuota pada sekolah lain. Kemudian nomor 9, ketentuan mengenai pengolahan nilai dan penentuan kelulusan akhir pada masing-masing kelompok merujuk pada pasal 30 Peraturan Menpen RB nomor 28 tahun 2021. Ada ketentuannya ya, nilai ambang batasnya, tapi di sini belum ada ketentuannya ya. Untuk berapa pasti grade-nya belum ada ketentuannya, yang jelas memenuhi nilai ambang batas ya dari ketiga tes ada wawancara. Kemudian uji kompetensi manajerial dan sosial kultur ya, itu passing grade gitu ya. Kemudian 10, dalam hal kebutuhan P3K dari kelompok pertama belum terpenuhi karena nilai yang diperoleh pelamar tidak memenuhi nilai ambang batas, maka pelamar dari kelompok kedua tidak dapat mengisi kekosongan. Nah, ini dari yang kelompok pertama tadi ya, yang dari kelompok induk, sekolah induk tadi ya. Semuanya mereka itu dari sekolah induk itu tidak memenuhi passing grade. Jadi yang kelompok kedua, yang sisanya kuota tadi tidak bisa mengisi kuota yang ada gitu ya. Jadi ini peluang besar untuk sekolah induk yang berada di sekolah induk itu peluang besar untuk mengisinya untuk tes yang selanjutnya gitu ya. Kemudian informasi mengenai sisa kebutuhan P3K sebagaimana dimaksud pada angka 5 disediakan oleh panitia penyelenggara seleksi Kemendikbudristek ya. Jadi untuk informasi mengenai sisa kebutuhan P3K nanti disediakan oleh panitia seleksi Kemendikbudristek. Nah, demikian tadi informasi ya yang dapat disampaikan mengenai perubahan tentang P3K ya, peraturan P3K terbaru ya, hasil rapat tanggal 13 Juli 2021. Nah, mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sebelum akhiri video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan share video ini ke teman kalian.